Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mahkota yang Berpindah. Mahkota yang berpindah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Samuel 12 ayat 30 sampai dengan ke-31. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kisah hidup manusia yang bisa naik dan bisa turun, yang bisa memiliki mahkota di kepalanya, dan juga bisa dicopot mahkota yang ada di kepalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kitab daripada 2 Samuel bercerita tentang kemenangan Daud, kejayaan Daud, sekaligus juga kejatuhan Daud, dan berbagai macam problem rumah tangga yang dialami oleh Daud, di mana kita melihat bahwa Absalom menyuruh orang untuk membunuh Amnon karena adik Absalom Tamar itu diperkosa oleh Amnon. Dua-duanya adalah anak-anak Daud dari ibu yang berbeda. Ini kisah kemudian yang sebelumnya apa yang terjadi dengan Daud juga adalah kejatuhan di dalam dosa seksual. Dan di sanalah kemudian Daud kemudian terusir daripada tempat di mana dia menjadi raja, terusir keluar oleh anaknya sendiri yaitu Absalom. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut dengan kisah naik turunnya manusia. Kalau kita dengar hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Demikian juga manusia kadang bermahkota di kepalanya, kadang mahkotanya bisa dicopot, bahkan dia dalam keadaan bahaya. Ada banyak kekuasaan yang ada dalam diri manusia, namun kekuasaan itu bisa lepas kapan saja. Kekayaan bisa lepas kapan saja. Pengaruh dan kuasa bisa lepas kapan saja. Mengapa semuanya itu terjadi? Kalau kita lihat dari sejarah yang terjadi di dalam kitab 2 Samuel, itu sangat ditentukan seberapa besar ketaatan Daud dan ketaatan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab, termasuk setiap sahabat seperjalanan, dirimu dan diri saya. Apakah mahkota itu akan ada tetap di kepala kita? Berkat itu akan tetap di tangan kita? Kelancaran itu akan tetap menjadi bagian dalam hidup kita? Masa depan yang cerah itu tetap bisa kita lihat? Sangat tergantung hidup kita. Dan kita melihat hanya ada 2 peristiwa yang terjadi tatkala kita meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Maka di sanalah berbagai macam malapetaka, berbagai macam kemunduran, berbagai macam keterpurukan. Sewaktu kita ada di posisi yang teratas dan digambarkan sebagai memiliki mahkota, mahkota itu bisa dicopot di dalam waktu yang sesaat. Kita melihat di dalam 2 ayat yang kita baca tadi adalah bagaimana Tuhan memimpin Daud mengalahkan kerajaan yaitu Bani Amon. Dan dicatat dalam Alkitab, ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, yaitu kepala Raja Amon, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud, juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Sahabat seperjalanan, dari peristiwa yang kita pelajari pada bagian daripada kitab 2 Samuel ini, kita bertemu dengan yang namanya kisah hidup manusia. Dan kita bisa menyaksikan dari seluruh peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Tatkala ada ketaatan dari bangsa Israel, ketundukan, kepatuhan, mengikuti firman Tuhan, menjalankan kehendaknya dengan sebaik-baiknya, di sanalah penyertaan Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, mujizat Allah terjadi, berkat penyediaan Allah pun terjadi. Namun di saat yang sama tatkala seseorang itu meninggalkan jalan Tuhan, maka di sanalah kemudian Tuhan menghukum, Tuhan membiarkan berbagai macam problem masalah hidup yang terjadi, yang menimpa, termasuk terjadi kepada Daud sendiri. Daud yang sedemikian luar biasa, yang dari awal menjaga hatinya, ada kuasa roh Allah yang menaungi dirinya,
sehingga dia diberikan kesanggupan untuk bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam diri Saul sewaktu Daud bermain kecapi. Daud itu adalah seorang pemusik handal, Daud itu seorang prajurit handal, Daud itu juga seorang yang beriman di awal-awal kehidupannya. Dan Tuhan menempatkan Daud sedemikian luar biasa. Bahkan janji Tuhan kepada Daud itu tercatat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16. Bahwa kerajaanmu dan keluargamu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku. Itu catatan 2 Samuel 7 ayat 16 yang itu disampaikan kepada Daud. Sewaktu Daud taat, tunduk, setia, punya hati yang kudus dan suci di hadapan Allah, punya kerendahan hati, maka firman Tuhan berkata, kerajaanmu dan keluargamu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. 2 Samuel 7 ayat 16. Namun tatkala Daud jatuh ke dalam kesombongan, merasa tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia, tidak ada lagi yang lebih besar dari dia, di sanalah kemudian kehati-hatian menjaga pikiran, hati, perasaan, dan hidup dalam kekudusan, dan hidup menjalankan kehendak Allah menjadi bocor, menjadi tidak ketat lagi, menjadi tidak sungguh-sungguh lagi, menjadi kurang kepekaan kepada firman Allah, karena merasa diri sudah di atas, dan merasa diri sudah punya mahkota, dan mahkota raja lain termasuk Raja Amon, Bani Amon, itu bisa diambil. Mahkota yang sedemikian mahal yang firman Tuhan katakan, mahkota itu beratnya setalenta emas dan bertatakan sebuah batu permata yang mahal. Itu diambil dari Raja Amon dan dikenakan di kepala Daud. Dan kemudian Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Namun kejatuhan itulah yang kemudian seseorang bisa terperosok sampai jatuh paling dalam. Kehilangan kekuasaan, kehilangan uang, kehilangan pengaruh, bahkan terancam untuk dibunuh. Itulah hidup. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan itu adalah aturan, firman Tuhan itu adalah hukum. Tatkala hukum dan aturan itu kita taati, maka ada dampak-dampak positif yang indah dan luar biasa dalam hidup kita. Namun tatkala firman dan hukum-hukum Tuhan itu kita tidak lakukan, kita langgar, kita lupa untuk menjaga hati, pikiran, dan hidup tetap benar, menjaga kekudusan hidup, tidak melakukan dosa. Tidak hanya masalah perzinahan, tapi perbuatan-perbuatan dosa lain yang jangan sampai merugikan orang lain. Maka kita lihat apa yang dilakukan Daud yang jatuh dalam dosa seks, diikuti juga oleh Amnon yang anaknya sendiri dalam dosa seks karena memperkosa Tamar, kemudian dibunuh oleh Absalom, anak Daud sendiri dari ibu yang berbeda. Absalom menyuruh orang lain untuk membunuh Amnon, dan kemudian yang terjadi apa? Kerajaannya runtuh, rumah tangganya kacau balau. Kita berdoa agar apa yang kita miliki, keluarga kita itu bisa hidup dengan baik, dengan rukun. Maka pimpinan keluarga itu harus menjaga kekudusan hidup. Pekerjaan kita ingin diberkati, maka taatilah Tuhan. Maka Tuhan akan berkata dalam 2 Samuel 7 ayat 16, itu pun dikatakan juga kepada setiap sahabat seperjalanan, bahwa kerajaanmu dan keluargamu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Sewaktu kita menjaga hidup, ingatlah, mahkota itu bisa berpindah. Biarlah seluruh berkat, kebaikan, penyertaan Allah tetap ada pada milik kita, milik sahabat seperjalanan dan keluarga. Kita harus menjaga seluruh hidup dan hati kita, tunduk taat penuh kepada aturan, firman, dan hukum-hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari, mahkota bisa berpindah. Biarlah hidup kami selalu penuh dengan mahkota kekudusan dan mahkota ketaatan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.